Pertemuan ini kita akan membahas mengenai analisis biplot. Sebelum kita mulai boleh di on cam dulu teman-teman ya. Oke. Nah, jadi pertama mengenai analisis biplot, sederhananya itu analisis mengenai memvisualisasikan bagaimana data multivariat divisualisasikan gitu. Dengan melihat kedua datanya dalam bentuk diagram Cartesius nantinya. Jadi kita pengen ngelihat titik-titik atau faktor-faktor atau kelompok-kelompok di dalam data kita, dalam dataset kita, visualisasinya bagaimana dan bentuknya itu bagaimana agar bisa mudah diinterpretasikan nantinya. Nah, sederhananya seperti itu ya dalam satu bidang dua dimensi atau diagram Cartesius. Nah, kenapa dinamain biplot? Karena nantinya kita melihat hubungan antar objek dan juga variabelnya gitu. Jadi nanti ada dua plot satu plot yang ditulis dalam dua variabel, yaitu variabel variabel dan juga objek, Sederhananya seperti itu untuk konsep biplot. Kalau kalian ingat di biplot itu diperkenalkan oleh Gabriel tahun 70-an. Ini banyak banget penggunaannya. Nanti di KP juga mungkin bakalan berguna. Misal kalian dapat data mengenai dua buah data. Nah, kalian ingin melihat persepsi atau kalian ingin melihat hubungan antara dua data tersebut bagaimana gitu ya. Nah, itu bisa dipersiapkan untuk KP-nya nanti. Nah, ini analisis biplot diperkenalkan oleh Gabriel 1971. Intinya dia mempresentasikan data ke dalam diagram Cartesius gitu ya. Hampir mirip dengan scatter plot, tapi bedanya di sini dia melihat adanya kedekatan atau adanya apa ya dibilangnya tuh ya, hubungan antar variabel dan objeknya. Anjing kucing. Nah, ini bisa dipahamin aja ya. Untuk matriks-matriksnya hampir sama sebenarnya. Jadi kita nantinya lebih fokus ke tahapan. Ini juga ada matriks NYP. Bisa di skip aja dulu. Nah, untuk langkah-langkah analisis biplot itu, pertama kita siapin datanya dulu. Di sini pakai X bintang ya. X bintang itu adalah data mentahnya dari data yang kita dapat. Kemudian kita mencari mean dari tiap variabel sehingga kita akan dapat matriks X di sini. X ini adalah matriks yang sudah diperbaiki gitu ya nilainya ya, Jadi X itu adalah matriks yang sudah diatur rataannya. Kemudian kita juga ada dikoreksi terhadap rataannya. Kemudian kita mencari juga X transposnya dan juga baru kita hitung X transpose dikali X-nya gitu. Nah, ini simpelnya kayak gini sama kayak analisis sebelumnya. Kita cari nilai eigen dan juga kita lakukan SPD untuk matriks yang ini ya, X transpose kali X, sehingga kita dapat ULA. Nah, ini matriks yang sebelumnya sudah disebut ya, ULA ini. Nah, ini nanti kita belajar cara nyarinya ya. Nah, baru dari nilai ULA ini kita cari nilai G, nilai H, dan juga beberapa peubah-peubahnya itu nanti nilainya bagaimana. Sehingga kita dapat suatu matriks yang nantinya akan jadi matriks yang akan nantinya kita visualisasikan dalam diagram Cartesiusnya nanti gitu. Nah, nilai matriks J-nya nanti itu adalah skor dari objeknya, sedangkan nilai H-nya itu adalah skor dari peubahnya. Nanti akan ada dua nilai ya.
di mana dua nilai ini akan kita masukkan ke dalam X dan Y dari diagram kartesiusnya nanti. Nah, baru kita buat interpretasinya. Nah, untuk interpretasinya sendiri nanti ada 4 inti utamanya. 4 utama intinya. Pertama, panjang vektor dari peubah itu sebanding dengan keragaman dari peubahnya. Jadi semakin panjang vektor suatu peubah, maka keragaman peubah tersebut makin tinggi. Itu satu. Nanti kita lihat contohnya ya yang kayak mana. Terus nilai kosinus atau sudutnya, nilai sudut dari dua vektor, misal kayak gini nih. Nah, menggambarkan korelasi dari kedua peubah. Jadi ada A sama ada B gitu ya. Nilai sudut ini adalah nilai korelasi kedua peubah tersebut. Semakin sempit sudutnya, maka semakin tinggi korelasinya. Sedangkan jika dia tegak lurus, maka korelasi keduanya rendah. Jika sudut yang dibuat tegak lurus, sedangkan jika sudutnya berlawanan arah, kan ada tegak lurus kayak gini ya, siku-siku, atau dia tegak, dia lurus gitu, kayak gini. Ini korelasinya rendah, ini tidak ada korelasi sama sekali gitu. Nah, kemudian itu nomor 3. Ini nomor 2. Nomor 3, posisi objek yang searah dengan vektor peubah diinterpretasikan sebagai besarnya nilai peubah untuk objek searah dengannya. Semakin dekat letak objek dengan arah yang ditunjuk itu, maka semakin tinggi peubah tersebut untuk objek itu. Jadi nanti variabelnya kita akan lihat kedekatan atau apa sih arahnya dengan nilai dari variabelnya, variabel dan objeknya. Ini kan variabel sama variabel ya. Ini juga nanti akan variabel dengan peubah. Variabel dengan objeknya gitu. Nah, nomor 4, kita juga bisa kedekatan atau letak dua posisi objek. Ini objek sama objek sebagai kemiripan sifat dua objek gitu. Nanti 4 hal ini akan kita lihat. Nah, mungkin dari teman-teman bisa dilihat ya, ini ada contoh mengenai pengguna kartu prabayar. Jadi untuk X sama Y-nya itu untuk diagram kartesius ada komponen 1, komponen 2 nanti kita cari. Nah, di sini ada kelihatan nih biplotnya kayak mana. Ini ada kartu M3, ada simpati gitu ya. Nah, sebenarnya untuk kartu yang seperti biplot seperti ini semuanya memiliki korelasi yang kuat gitu, karena mereka kelihatan sama-sama mirip semua gitu ya, kecuali ada di sini beberapa, di sini juga ada kartu as beberapa yang sebenarnya kita nggak bisa lihat garisnya seperti apa ya, karena di sini nggak digaris, mungkin seperti ini ya. Nah di sini banyak kedekatan interpretasi yang bisa kita ambil, seperti M3 dan juga jaringan, M3 dan jaringan, simpati dan juga TTV atau DP sama LP sini. DP sama LP itu apa ya? Gue lupa lagi. Tapi di lain sisi ada juga objek atau peubah yang berbanding terbalik, yang berkorelasi negatif dengan simpati, dengan M3 dan juga bonus jaringan dan lain-lain gitu. Nah, disinilah interpretasinya. Bantu dulu nggak interpretasi dari ke biplot ini yang memenuhi keempat, salah satu dari interpretasi analisis biplot 1, 2, 3, 4 ini. Oke. Oke, kita lanjut dulu lah ya. Nah, selanjutnya ini ada sedikit soal. Jadi kita pertama yang gue bilang sebelumnya ya, tahapan dari analisis biplot.
Pertama kita melihat dulu nih matriks kita seperti apa, data kita seperti apa. Nah, ini tinggal diubah aja ke dalam bentuk matriks bintang, X bintang sama dengan nilai dari datanya. Di sini 70, 75, seterusnya sampai 65 dan juga 60. Nah, kemudian untuk X2-nya nilai matematika kita tulis juga 65, 70, 75, sekian 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 sampai 85 dan 80. Nah, ini nilainya. Nilai ini kita cari mean-nya atau ratanya berapa gitu. X barnya berapa. Nah, di sini coba boleh dihitung terlebih dahulu X barnya dapatnya berapa. Y bar X1 barnya dapat berapa, X2 barnya dapat berapa gitu. Boleh dihitung, dibantu ya. Kira-kira dapatnya berapa, teman-teman? 75. X1 barnya berapa? 75. 1 barnya 75, X2 barnya 81. 81. Nah, thank you ya Rawina ya. Nah, dari X bar ini kita bisa menghitung X, matriks X, matriks yang sudah dikoreksi berdasarkan rataannya. Jadi nantinya kita akan membuat matriks baru, di mana matriks ini adalah nilai dari X bintang dikurangi sama X barnya, XI barnya ya. Atau di sini 70 dikurangin sama 75 gitu. Dapat berapa? Kemudian 75 dikurangi 75 dapat berapa? Sekian 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 sampai 65 dikurangi 75, 60 dikurangi 75 gitu ya. Dan 65 dikurangi 81, 70 dikurangi 81 gitu ya. Dapatnya berapa? Seterusnya sampai data terakhir 85 dikurangi 85, 80 dikurangi 80 gitu. Nah, ini kira-kira dapat bisa dibantu nggak, dapat berapa? 75 dikurangi 70 dapatnya berapa? Minus 5. Oke. Terus 75 dikurangi 75 0. Kemudian 80 dikurangin sama 75 5. 85 dikurangi sama 75 10. 10. Terus berapa lagi nih? 15. 15 0. 0 5. 5 minus 5 minus 10 minus 10 minus 15. minus 15. Oke. Tata. Nah, kemudian yang nilai X2-nya berapa dapatnya? Minus 16. Minus 16. Minus 11. Minus 11. Minus 6. Minus 1. 1. Terus 4. 4. Terus? Minus 1. Negatif 1. 9. 9. 19. Ya, 19. 4. 1. Minus Oke. 1. Minus 1 ya? Minus 1. Oke. Siapa aja yang bantu? Ntar. Naila ya? Naila. Sama? Oke, nanti ya lanjut ya. Iya, Bang. Siapa? Rewina ya? Iya, Bang. Oke, makasih ya. Boleh kita lanjut dulu ya. Rewina sama Naila tadi. Abis ini langkah selanjutnya adalah kita mencari X transposnya. Ya, kalau X transpos mah mudah ya. Dari sini kita transposin aja ke sini ya. X transpos berapa gitu. Misalnya negatif 5. Sorry. Negatif 5, 0, 5, sekian 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 sampai negatif 10, 15 gitu ya. Negatif
negatif 10, negatif 15. Nah, selanjutnya juga negatif 16, negatif 11, sekian sampai 4, negatif 1 gitu ya. Nah, nilai dari 2 inilah yang akan kita hitung X transpose dikali X-nya, atau ini ya, X transpose dikali X. Kedua nilai inilah yang kita akan hitung. Bisa dilihat hasilnya seperti ini, sama ya? Sama nggak? Sama. Nah, barulah kita cari X transpose dikali sama X-nya berapa. Boleh dibantu nggak? 5 dikali sama negatif 5 dikaliin aja ya, perkalian matriks biasa. 5 dikali negatif 5 itu 25 ditambah tambah berapa gitu, tambah sekian sampai nantinya akan dapat nilai matriks 2 kali 2 gitu, 2 kali 2, karena ini kan dua baris dikali 2 kolom ya, 2 baris dikali 2 kolom, nanti akan dapat 2 kali 2. Ada yang bisa bantu dulu nggak dapatnya berapa? Ya, Khairunisa kenapa? Iya Bang, mau bantu hasilnya. Oh, oke. Berapa kira-kira? Yang 11750. 1175. Bukan Bang, maksudnya yang 750 ya? baris 1 kolom 1. Oke. Terus 0, kanannya 25. 25. Ini juga 25. Bawahnya 25, 890. 90. Oke. Khairunisa ya. Oke. Kasih ya buat Khairunisa ya. Nah, dapat nih dari Khairunisa dapat nilai dari X transpose dikali X-nya yaitu 750, 2550, 2525 dan juga 890 gitu. Barulah kita mencari nilai eigen dari nilai ini. Nilai eigennya gimana? Cara nyarinya gimana? Coba. Nilai eigen dan vektor eigen ya harusnya ya. Vektor eigennya dicari juga. Harusnya dicari ya. Sebenarnya udah dapat ya, di gua udah dapat nilai eigennya, tapi kita coba cari manual dulu deh. Ini kita sederhanain terlebih dahulu. Boleh dibantu nggak cara nyari nilai eigen? Mungkin bisa di-recall lagi ya mengenai langkah-langkah di modul sebelumnya ya. Analisis faktor ya, boleh dicek analisis faktor. Mutlak A dikurang lambda identitas. Iya betul. Nah itu coba ntar ya. Negatif 5 bla 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 nanti hasilnya dapat di sini berapa tadi, 750, 2525, 890. Oke. Nah baru cari nilai eigen. Boleh ada yang udah dapat atau gimana nilai eigennya? Oh, sebelum itu kita ini dulu deh, mau dijelasin langkah per langkah atau langsung aja nilai eigennya? Biar yang lain bisa tahu cara nyari nilai eigen. Atau boleh dikerjain mandiri dulu ya, biar sama-sama dapat. Gue tunggu sampai 1940 ya. Boleh dikerjain dulu cara nyari nilai eigennya dengan matriks ini xt kali t, boleh ya.
Oke, ada yang bisa bantu cari? Oke, Hoerinisa, boleh. Yang eigen value-nya dulu ya, Bang. Yang apa? Bikin Eigen variabel. value. Nyari nilai eigen dulu kan? Iya, lambdanya. Oke, boleh. Pakai rumus yang mana? Pakai yang determinan dari A minus lambda I itu sama dengan 0. Oke. Determinan dari A minus lambda identitas sama dengan 0. Berarti nilai nilai determinan. Nilai A-nya adalah nilai dari X Dari yang XT kali X T. itu. Berarti berapa nih? Kita cari dulu ya. 750. Oke, langsung aja deh. 750 dikurangin sama lambda. lambda. Kemudian 25 dikurangin sama Enggak dikurangin. 25. Oke, terus 850 kurang lambda. kurangin lambda. Sehingga di sini didapatkan sama dengan 0. Determinannya adalah 750 min lambda dikali minus lambda dikali 890 minus lambda kemudian dikali sama 25 kuadrat. Ditambah 25 kuadrat. Dikurang nggak sih, Bang? Oh, dikurang ya? Sorry. Iya. Dikurang 25 kuadrat. Sama dengan 0. Nah, ini hasilnya berapa nih? Langsung lambda satunya. Oke. 894,33. Kita sampai sini kecepatan nggak kira-kira? Teman-teman yang lain. Kita cari dulu ininya deh. Persamaannya. Persamaannya berapa? Lambda kuadrat dikurangin 750 dikurangin 750 lambda dikurang 850 lambda terus ditambah 750 kali 850 890 890 ditambah dikurangin berapa nih? 25 kuadrat. 625. 625. Iya. Oke, nah ini hasilnya sama dengan 0 ya? Sorry. Iya. Hasilnya berapa nih? Kira-kira. Lambda kuadrat dikurangin sama berapa tuh? 1640 lambda 1640 lambda terus ditambah 666875. 666 6-nya berapa kali? 3 kali 875 sama dengan 0. Nah, ini kira-kira berapa kita faktorkan ya? Kita faktorkan. Lambda satunya berapa? Lambda 2-nya berapa? Langsung apa pakai rumus ABC gitu, Bang? Harusnya kalau memfaktorkan harusnya udah tahu ya. Nggak usah diulangin sih kalau yang faktorkan. Langsung aja berapa gitu. Minus berapa? Lambda satunya 894,33. 33. Lambda 2-nya? Lambda 2-nya 745,67. 745,67. Itu hasilnya sih, Bang, bukan itu, bukan dalam. Berarti di sini minus ya tetap. Plus. Langsung ya? Oke. Kalau mau langsung
langsung boleh. Bentar. Lambda 1 dan lambda 2. Tadi maksudnya hasilnya langsung apa? Iya, itu langsung hasilnya pakai rumus ABC. Berarti dapat vektor lambdanya 894,33 745,67. Apa ya, jelek ya? 745 anjing. 745,67 gitu ya. Nah ini dapat kita vektor lambdanya. Vektor eigennya. Nilai eigennya berapa? Sorry. Nilai vektor nilai eigennya. Oh iya. Dan kita nyari apa? Nyari apa lagi kira-kira? Vektor eigennya, Bang. Nilai vektor eigennya. Nah, mau dicari satu-satu atau gimana? Ada yang udah cari langsung dapat nggak? Biar agak cepet aja sih. Dapat, Bang. Dapat berapa hasilnya? Yang F1-nya itu 1 sama 5,77. 5,77. Kemudian X2-nya? X2-nya itu bentar. F atau I, Bang? Oh, I ya, Bang ya. Maaf, Bang. Salah, Bang. Oh, Dan salah. saya F. Kalau E1-nya itu 0,17. 0,17. Kemudian Terus kalau yang ini 0,985. Kemudian untuk E2-nya berapa? E2-nya 0,985 sama minus 0,171. Oke. Samain aja ya biar ya. Ini kan pembulatan ya, berarti samain aja 0,17. Oke. Rewina ya, thank you ya buat Rewina sama Khairunisa yang udah bantu jawab. Di bener nggak kira-kira nilai eigennya seperti ini dan juga vektor eigen dari kedua variabel seperti ini. Ada yang mau menambahkan atau gimana? Atau mungkin minusnya beda nih di E2 atau E1? Gak apa-apa sih, sama aja. Iya, Bang. Kalau di saya minusnya beda. Minusnya yang mana beda? Minusnya bukan di 0,17 tapi di minus 0,98 yang di E2. Untuk E2, oke. Oke. Jadi kalau di Hoironisa minusnya berbeda ya? Apa sih? Oke, thank you. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita mencari nilai dari SPD-nya. Nah, ini yang ribet sebenarnya. Jadi, nilai dari matriks vektor eigennya E1 dan E2 kita masukkan ke dalam matriks A. Jadi, kita gabungkan jadi matriks A ya. E1 sama E2-nya jadi matriks A. Nah, bisa dilihat di 0,17, 0,98, negatif 0,98, dan juga 0,17 gitu ya. Ini nilai dari vektor eigennya. Nah, untuk matriks L, tadi cara mencari matriks L bagaimana? Sebenarnya
matriks Nilai lambda. menggunakan nilai lambdanya, dimasukin aja nilai lambdanya berapa gitu ya, 0,94 dimasukin, kita akarkan sebagai 745,65 ini kita masukkan sebagai 22 diakarkan gitu ya. Nah, dapat hasilnya nanti 29,99 ini, kemudian 27,3. Baru kita cari U1 dan juga U2-nya. Nah, untuk U1 dan U2 rumusnya itu adalah 1 dibagi sama L-nya, sama nilai dari L-nya, dikalikan sama X kita, vektor X tadi ya, matriks X tadi. Ini matriks X-nya dikalikan sama vektor eigennya atau A-nya di sini ya. Nah, ini nilainya segini, boleh di cross check aja berapa. Misal 1 per berarti pertama dibagi dulu ya. 1 per 29 ini dikalikan sama matriks yang ini, atau negatif 5 dibagi 29,9, negatif 16 dibagi 29,9 gitu ya. Seterusnya sampai nanti dapat suatu matriks baru yang dikalikan sama matriks yang vektor 0,17 ini ya, dan juga 0,98. Nanti hasilnya dapat segini. Nah, nilai inilah yang nanti akan kita masukkan ke dalam dari visualisasi kita sebagai koordinatnya. Ini untuk U1 dan juga ini untuk U2. Sorry. Bentar. Sorry ya, salah ya. Kita nyari nilai G-nya dulu ya. Kita nyari nilai G dan juga nilai H-nya untuk masing-masing vektor dan juga untuk masing-masing objek dan juga variabel ya, sorry ya. Dari nilai ini tadi, dari nilai U1 dan U2, kita mencari nilai G-nya dulu. Nilai G-nya. G ini adalah nilai U-nya, nilai U 0,55 dikaliin sama 0,88 untuk ini kurang lengkap nggak sih G-nya? Ntar ya, kayaknya ada yang salah deh.
Oke, sorry. Jadi untuk ada yang bisa bantu nggak untuk G ini? Kenapa kita hanya menggunakan nilai dari baris kolom keduanya aja di sini dan juga yang ini tanpa menggunakan kolom pertama? Kok agak beda ya sama yang lupa nih. Ada sempat di-mention nggak sama Bu Linda di kelas? Itu bukannya hasil dari U2 ya Bang? U2 juga ya Bang? U2. U1 sama U2. U1 sama U2. Iya, ini kan negatif 0,55. Negatif 0,5571. Oke, gua agak kurang ngerti soalnya. Coba boleh dibantu kita solve dulu nggak masalah problemnya. Jadi nilai G ini ngambilnya dari ini di sini dan juga ini di sini ya. Gua agak lupa. Seingat gua nggak seperti ini sih tahun kemarin. Ntar ya. Coba ada yang bisa bantu nggak kira-kira? Ntar ya. Ini kita lambdanya nilai alfa yang tadi 0,5. Alfanya 0,5. Yang itu kayaknya yang belum yang 16,6186 itu belum dibagi sama 29 itu ya Bang. 29 koma itu. Itu hasil kali dari min yang barisan Oh, satu jadi itu. ini harusnya emang Dikali. nilainya beda ya? Oh, Iya, jadi matriksnya emang beda ya? Sorry. Iya Bang, itu kan 10 kali 2 Oh, dikali 2 kali 1. Harusnya kan satu materi doang, bukan iya ya. Kocak nih. Siapa sih yang buat nih? Kocak. Iya ya, nanti matriksnya akan satu ya. Segini satu dan juga ini satu. Ini sama dengan nih. Ini sama dengan baru 0,08 sampai ujung 0,53. Kayak gini ya. Kocak nih. ya Bang. Ya Allah. Siapa sih yang buat? Oke, berarti nanti ini yang akan kita gunakan sebagai nilai G-nya ya. Nah, nilai G ini kita kalikan sama nilai L alfanya. Kenapa nilai L alfanya itu 0 sorry 5,46 dan juga 5,22. Harusnya nilai L-nya kan seperti ini ya. 229,9, 27,3. Kenapa L alfanya hasilnya segini? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Diakarin lagi. Diakarin lagi. Jadi nanti 29,9 kita akarkan lagi sehingga dapat 5,46 sekian. Baru kita kaliin matriks U ini dikalikan sama L alfanya, hasilnya dapat segini. Boleh di cross check lagi ya ini sebagai G. Nah, untuk HT-nya kok HT sini ya? Kok HT di sini?
Jadi nilai kok langsung HT ya? Kalian H dulu atau HT di sini tulisannya? Kalian biasanya H dulu atau langsung HT? Sebenarnya nilai yang kita cari itu nilai HT sih, seingat gue ya dulu ya, HT. Lupa lagi. Tapi sama aja kok. Ini kita anggap aja HT ya, kita cari ya. HT itu sama dengan L1 dikurangin alfa kali A ya. Dimana L1 dikurangin alfa itu nilai dari L1 dikurangin nilai dari matriks L, di mana L ini kita akarin terhadap satu min alfanya. Yang kebetulan aja alfanya kita alfanya 0,5, jadi 1 dikurangin 0,5 ya tetap 0,5 ya gitu. Sehingga hasilnya akan sama kayak yang di atas. Beda ya? Sama-sama. Sama kan? Nah, baru kita kalikan sama matriks A-nya. 0,17, 0,98, negatif 0,98, dan seterusnya. Kok nggak konsisten ya? Ini nggak tahu juga sih kenapa kebalik ya minusnya ya. Sehingga dapatnya sekitaran segini ya untuk matriks HT. Nah, dari matriks HT ini nantinya akan kita transpose dibalikin lagi. Jadi minusnya kebalik gitu. Sorry. Nilainya bakalan ditransposkan. Dan di sini minusnya kebetulan kebalik aja. Oke, dapat nilai G sama nilai dari H-nya. Nah, barulah kita masuk ke penulisan dari visualisasinya. Visualisasinya bagaimana gitu. Ini buat matriks sederhana diagram Cartesius sederhana dulu ya. Kita akan dapat suatu diagram Cartesius. Biasa kita gambar seperti ini. Ini sebagai 0, ini sebagai dimensi satunya, komponen 1, ini komponen 2-nya. Nah, kebetulan di sini karena masih di J-nya banyak yang minus dan juga nilainya desimal ya, kita nggak perlu rapi-rapi banget gitu ya. Anggap aja nih negatif 1, ini 1, negatif 1, ini 1, 2, 3, dan seterusnya ya. 4 0,42 aja berapa gitu ya. Ini sebagai nilai dari nilai 1 observasi 1 gitu. Observasi 1 negatif 3,3 anggap aja di sini. Sini ya. Negatif 0,33 dan komponen 2-nya 0,42. Komponen 2-nya harusnya di sini ya. Kok di situ? 0, negatif 3 di komponen satunya itu di sini. Atau kebalik ya? Kita anggap di sini dulu. Kemudian 0,42 di sini. Di sini ya berarti ya dia di negatif 3 gimana sih? Bentar. Negatif 3 di sini. Negatif 3 di sini. Di sini kemudian dia di 0,42 di sini 0,42. Berarti antara di sini dan di sini. Nanti hasilnya di sini untuk observasi 1.
Kemudian observasi 2 negatif 1,98 di sini anggap aja ya. Kemudian negatif 0,35 tuh 0,35 tuh di sini. Berarti nantinya akan sekitaran sini untuk observasi 2. Dan seterusnya sampai observasi terakhir nanti nilainya berapa gitu ya. Dapatnya di mana aja. Itu nanti divisualisasiin. Nah, itu untuk nilai G-nya. Sedangkan untuk H ini adalah ini objeknya ya, ini objeknya atau G-nya. Sedangkan untuk H ini adalah variabelnya. Karena kita ada 2 variabel, berarti nantinya akan berdimensi 2 kali 2. Kalau ada banyak variabel nih, ada 10 variabel, berarti dimensinya 10 kali 10. 2 kali 10 gitu, 2 kali 10. Kebetulan ini 2, jadi 2 kali 2. Di sini variabel pertama itu 0,93 negatif 5,14. 0,93 di sini sekitaran segini. Kemudian negatif 5,14 sekitar di sini. Berarti nanti akan sekitaran di sini nih untuk X1. X2-nya berapa? 5,38. 5,38 dan juga 0,989 sorry. Negatif 5 di sini, 5 di sini. 0,98 itu akan dapatnya di sekitar sini. Nanti di antara dua ini berarti di sini untuk X2-nya. Nah, mungkin seperti itu ya. Kalau kita ngegambar sendiri gitu, Nah, dari beberapa gambar ini, beberapa titik ini, kita akan mencari kita akan membuat beberapa nilai. Kita menggambar garis gitu, garis lurus gitu ya. Titiknya sebenarnya terserah di mana ya, cuman lebih baik di 0,0 gitu. Jadi di sini 0,0 dan juga di X2-nya. Kemudian ini juga nih observasi 1, observasi 2 berapa gitu ya. Nah, mungkin seperti itu ya untuk cara memvisualisasikannya. Jadi ini sebagai koordinatnya untuk objek dan juga ini sebagai koordinat untuk variabelnya. Nah, ini kalau dilihat dari penggambaran dari software ya, sebenarnya nggak akurat. Menurut gue sih nggak terlalu akurat sih yang ini, karena dia agak membingungkan ya, titiknya di 0,-3 dan juga bukan di sini gitu ya. Nggak tahu kenapa agak beda ya. Tapi secara garis besar nanti akan mirip-mirip seperti yang gua gambar kayak gini, X1 X2-nya, dan juga dari komponen A dan komponen B atau dimensi 1 atau dimensi 2 ini dia akan mendapatkan nilai dari variasi datanya, yaitu di 100%. Nah, nilai 45,47 dan 54,53 ini kira-kira dapat dari mana? Ada yang bisa bantu jawab dulu nggak? Nilai dari 45 dan juga 54 itu dapat dari mana? Oke, siapa? Veronisa boleh. Kalau dari saya sih dapatnya dari total keragamannya itu lambda 1 ditambah lambda 2. Nah, jadi kalau untuk yang dimensi satunya dapat 54,5% itu dari yang lambda 1 dibagi dengan total keragamannya tadi. Jadi 54,5%. Terus berarti yang minus 2-nya juga. Oke, dari Veronisa dibilang dari nilai lambda atau nilai eigennya tadi. Berarti nilai eigennya tadi berapa? Kita cari dulu.
894,33 dan juga 745,66 ya. 65 ya. 65. Oke. Berarti kalau untuk dimensi 1 atau komponen 1, maka hasilnya akan didapatkan 894,33 dibagi sama 894,33 ditambah 745,65. Hasilnya di 0,5453 lah harusnya. Atau 54,53%. Dan dimensi 2-nya komponen 2 itu sama cara nyarinya. Itu. Nah, untuk interpretasinya sendiri bisa dilihat ya. Ada yang bentar. Ini kayaknya kebalik ya. Dimensi 1 dan dimensi 2 biasanya jarang kayak gini sih. Jadi dimensi 1 diletakkan di bawah dan dimensi 2 diletakkan di sebelah. Atau kita sebut aja ini X sama Y ya. X sama Y gitu. Biasanya dimensi 1 di X, dimensi 2 di, atau komponen 1 di X atau komponen 2-nya di Y. Normalnya sih seperti itu, cuman balik lagi ke, nah ini kayak gini, ke masing-masing aja lah ya, masing-masingnya kayak mana. Cuma menurut kalian ini salah atau bener yang plot dari yang diberikan modul ini? Ada yang mau memperbaiki atau menurut kalian aja deh kayak mana? Oke. Menurut gue pribadi ya ini agak kurang tepat sih. Bukan kurang tepat sih, mungkin agak kurang bisa diinterpretasikan ya, agak kurang susah dibaca gitu. Tapi nggak salah banget. Nah ini sebenarnya ada kelihatan ya garis-garisnya dari X1 dan X2 itu nggak ada korelasi atau korelasinya rendah. Kemudian dari masing-masing siswa dan juga kedekatannya dengan X1 dan X2 itu tidak terlalu ya. Misalnya sini X1 dan juga siswa 5 itu tidak terlihat kedekatannya gitu. Apalagi dengan siswa 10, X1 dengan siswa 10 itu jauh banget gitu ya. Tapi dia lebih dekat ke X2 si siswa 10. Atau siswa 8 nih, dia lebih dekat ke X2 tapi jauh ke X1 gitu. Interpretasinya seperti itu. Balik lagi ke 4 poin dari interpretasi analisis biplot ini. Mungkin kalau PR ya, PR dari langkah-langkah kita ini mungkin masih berada di cara mencari nilai Eigens ini. Karena beberapa emang masih kesulitan, terutama di faktorisasinya, memfaktorkan determinannya tadi ya, di bagian sini ya. Beberapa masih kesulitan menggunakan rumus-rumus ABC, ABCD, dan lain-lain gitu ya. Boleh dipelajari lagi di ya itu rumus ABCD aja gitu, boleh dipelajari lagi aja. Kemudian untuk SPD ini kayaknya udah dipelajarin juga ya di ALE atau di LMD gitu. Cara mencarinya menggunakan rumus ULA ini, ULA atau ALU. Kita cari nilai matriks A-nya, matriks L-nya, kemudian nilai U-nya. Sehingga nanti dapat koordinat J dan koordinat H.
Oke, mungkin itu aja ya untuk modul ini. Nggak ada tugas kayak biasanya, nggak ada. Eh, paling PR-nya tadi tolong dipelajari lagi sih soal mencari nilai eigen tadi, nilai lambda. Ini ya, Pak, dipelajari lagi. Kemudian untuk SPD-nya seharusnya tidak terlalu rumit ya. Karena tinggal masukin aja rumus-rumusnya. Paling dihafalin aja untuk A ini dapat dari mana? A ini dapat dari vektor eigennya, dapat dari sini. Sini ya A-nya. Kemudian untuk L-nya dari nilai lambdanya, nilai eigennya yang diakarkan gitu di sini. L. Kemudian untuk U1-nya ya tinggal dimanfaatin aja gitu. 1 per nilai dari L-nya, 1 per nilai L dikalikan sama X yang sudah terkoreksi, dikalikan lagi sama A variabel tersebut gitu. Kalau 1 variabel 1, kalau 2 variabel 2. Kalau nanti ada A3-nya berarti variabel ketiga juga. Kalau nanti ada 3 variabel ketiga juga diikutkan gitu ya. Untuk U1, U2 dapat, baru dicari nilai G-nya dan juga nilai H-nya berapa. Nah, mungkin itu aja ya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf sekali lagi sempat tertunda dalam beberapa waktu ke belakang. Untuk pertemuan selanjutnya itu tolong dicari waktu lagi, boleh di hari Kamis seperti biasa, atau di hari Jumat malam juga, atau mungkin di Sabtu jangan Sabtu deh, di Minggu malam atau di Senin minggu depannya lagi boleh sih sebenarnya. Karena minggu ini bakalan ada 2 pertemuan juga. Kemudian untuk TO juga bakalan ada 2 pertemuan minggu ini, atau 2 modul lengkapnya, ada 2 modul nantinya. Ada modul ada modul dari modul 10, tutorial modul 10 dan juga modul 11 nantinya. Karena minggu kemarin sempat tidak ada pertemuan ya. Jadi dipersiapkan juga untuk TO-nya akan ada 2 pertemuan. Seingat gue tuh kemarin kalian minggu ini akan sama Kak Calipias sama Kak Puspa ya harusnya untuk minggu ini ya. Di pertemuan 7 sama 8. Oke, mungkin itu aja ya untuk pertemuan kali ini. Gua akhiri mohon maaf kalau ada salah dalam penjelasan. Gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Yoi.